Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di dalam channel saya. Di sini kita akan belajar bersama. Sekaligus saya akan memberikan sedikit ilmu mengenai penerapan desain dan evaluasi formulir kertas dan elektronik. Kayak gitu. Nah, sebelumnya kita di video-video sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana sih cara penerapan desain, cara mendesain, cara mengevaluasi baik itu di formulir kertas atau konvensional maupun di formulir elektronik. Nah, sekarang ini kita akan cenderung ke dalam penerapannya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini prosedur pembuatan formulir ya. Nah, di sini dimulai dari tim perancang formulir. Nah, itu membuat rancangan formulir berdasarkan apa? Berdasarkan permintaan dan sesuai dengan rekomendasi dari komite medik. Nah, itu melakukan uji coba. Setelah formulirnya itu dirancang, maka sebelum diedarkan kan harus diuji cobakan dulu. Nah, diuji cobakan dulu nanti hasilnya apa? Apakah sesuai ataupun tidak sesuai? Apabila sesuai, ya maka langsung akan diserahkan ke komite medik. Yang selanjutnya diteruskan ke direktur. Lalu dibuatkan surat keputusan yang digunakan oleh manajemen dan pengguna formulir tersebut. Nah, akan tetapi semisal tidak sesuai, maka akan dilakukan permintaan ulang. Permintaan ulang kembali lagi ke tim perancangan, akan merancang lagi berdasarkan rekomendasi dari komite medik. Setelah itu diuji coba lagi sampai nanti hasilnya sesuai. Pejabat yang meminta formulir, baik itu pengguna ataupun manajemen, yaitu mengajukan permohonan formulir baru atau revisi formulir secara tertulis. Nah, ini seperti tadi yang digambar atas tadi. Nah, contoh formulir permohonan baru atau revisi formulir. Nah, formulir itu ditunjukkan kepada tim perancang ataupun panitia rekam medis. Tim perancang berdiskusi dengan pejabat yang meminta formulir. Jadi ada diskusinya mengenai bagaimana nanti yang formulir yang akan didesain seperti itu. Tentunya di situ nanti akan melibatkan banyak praktisi-praktisi kesehatan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, tim perancang formulir membuat analisis dan evaluasi dengan mencari dan menggali informasi dari pihak-pihak terkait sehubungan dengan formulir yang akan dirancang dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu memperhatikan pengalaman dan cara kerja mereka. Jadi tidak sembarangan menunjuk ya. Jadi mungkinnya yang senior dan juga cara kerjanya memiliki track record yang baik. Setelah itu keterangan atau data yang ingin diperoleh akan dimasukkan pada formulir. Kira-kira nanti dari diskusi itu apa sih data yang akan dimasukkan di formulir tersebut. Selanjutnya cara pemakaian dan penyimpanan formulir dan sebagainya. Nanti bagaimana penyimpanan formulirnya disepakati dulu di mana akan disimpan. Terus pemakaiannya akan digunakan ketika si pasien ini berada di mana, seperti itu. Tim perancang formulir membuat konsep rancangan formulir beberapa macam untuk diuji coba dan didiskusikan kembali atau melakukan presentasi di hadapan pengguna dengan pihak yang terkait tersebut agar mendapat kejelasan baik itu kekurangan ataupun kelebihan dari formulir yang akan dirancang. Tim perancang formulir mengadakan penyempurnaan seperlunya dan meminta izin untuk memberlakukan kepada yang berwenang, yaitu komite medik dan direktur untuk penerbitan surat keputusan pemberlakuan formulir baru tersebut atau revisi dari formulir. Nah, tim perancang formulir juga mempersiapkan lembar evaluasi sesuai dengan hasil investigasi perancangan formulir, sehingga saat
pemberlakuan formulir sudah tidak ada lagi kesalahan. Jadi harus disiapkan juga lembar evaluasi yang kemarin. Jadi pada materi ini yaitu runtut ya. Jadi kemarin di awal kita menganalisis, selanjutnya ada lembar evaluasi tersebut. Kalau lembar analisisnya sudah terisi, lembar evaluasinya juga tidak ada isiannya yang harus diperbaiki lagi, maka bisa langsung dibuatkan formulir. Nah, di sini contoh rancangan formulir evaluasi. Nah, evaluasi formulir rekam medis, nama formulirnya apa? Terus nomor formulirnya berapa? Terus evaluasi dikembalikan kepada siapa? Nanti ada sendiri. Nah, formulir ini diperuntukkan untuk uji coba. Nah, silakan isi evaluasi berikut ini. Yang pertama, isiannya mungkin tidak harus seperti ini, mungkin bisa lebih banyak dan lebih detail. Di sini contohnya yaitu apakah formulir ini jelas dan rasional. Nanti apa isinya, ya apa tidak. Jadi nggak ada ya nanti pilihan ketiga ya tidak ataupun lumayan seperti itu, tidak ada ya. Pilihannya tegas ya atau ya dan tidak. Apakah tujuan formulir ini sudah didapatkan dari formulir lain? Nah, adakah formulir yang mirip dengan formulir yang akan didesain? Nah, jadi dari ketiga ini bisa disimpulkan bahwasanya yang di nomor 2 ini ya, apakah tujuan formulir ini sudah didapatkan dari formulir lain? Nah, ini diperuntukkan guna meminimalisir penginputan atau pencatatan data yang ganda kayak gitu. Jadi meminimalisir ada duplikasi pencatatan. Terus yang ketiga ini adakah formulir yang mirip? Nah, ini bisa digunakan untuk menyatukan formulir yang serupa. Misal apa? Ya paling simpel yaitu persetujuan dan penolakan tindakan medis. Nah, di sini diberikan juga kolom komentar. Kolom komentar di sini gunanya untuk semisal pilihannya itu ya mungkin dia setuju akan tetapi mau ada tambahan, maka bisa diberikan di kolom komentar. Ataupun mungkin yang lainnya seperti untuk formulir lembar operasi karena era JKN sebentar lagi di mana seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki dan menggunakan kartu jaminan kesehatan Indonesia JKN, maka di situ mungkin komentarnya adalah perlu dilakukan pemberian ataupun duplikasi formulir, karbonisasi formulir, sehingga nanti memudahkan bagi unit Kesmik ataupun unit yang lainnya untuk pengklaiman. Nah, ini ada paraf dan juga tanggal. Selanjutnya pengelolaan data evaluasi. Nah, untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka tim harus melakukan diskusi guna menghasilkan masukan dari para pengguna. Jadi harus dilakukan diskusi guna memperoleh masukan-masukan dari para pengguna. Nah, di sini juga bisa menggunakan program Excel untuk mengelola data atau juga bisa memilih program komputer pengolahan data lainnya yang dikuasai. Nah, setelah merangkum hasil evaluasi tersebut, maka perlu untuk membuat sebuah presentase dalam bentuk PowerPoint pastinya. Jadi ya kembali lagi tujuan presentasi tersebut adalah ini, yaitu materi terakhir ini, yaitu penerapan. Jadi tujuan kita nanti melakukan presentasi pada praktek desain formulir yaitu ini, pengelolaan dalam penerapan formulir, baik itu teman-teman mau elektronik ataupun manual. Nah, dalam presentasi hasil evaluasi, yang pertama perlu dibuat presentasi itu dari hasil evaluasi Anda sendiri.
Nah, diskusikan dalam kelompok Anda supaya presentasi bisa menjadi lebih baik. Jadi jangan dalam menyusun ini bertindak sendiri seperti itu, enggak. Meskipun teman-teman disuruh bertindak sendiri, tapi lebih bijaknya teman-teman ketika selesai mengerjakan presentasinya, ya diumumin kepada timnya, apakah sudah baik ataupun kurang, ada masukan ataupun tidak. Nah, hasil evaluasi biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang terstruktur agar mudah untuk dibaca dan dipresentasikan. Hasil evaluasi ini perlu Anda informasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan maupun yang terpapar dengan formulir tersebut. Nah, karena hal tersebut perlu diketahui berbagai pihak dalam menuju arah perbaikan. Jadi jangan tiba-tiba langsung jadi kayak gitu. Harus dalam istilah Islam harus tabayun atau konfirmasi. Nah, setelah presentasi Anda paparkan dengan jelas, Anda perlu melakukan suatu diskusi dan tanya jawab. Gunanya apa? Gunanya mungkin kalau ada audiens, mungkin dari pihak pengguna formulir mungkin yang kurang jelas seperti itu atau ingin menambahkan tambahan lagi. Nah, di sini adalah forumnya. Sertakan contoh formulir yang sudah direvisi. Nah, ini juga penting. Jadi ketika teman-teman mempresentasikan juga harus melampirkan formulir dari hasil desain teman-teman. Selanjutnya, hasil evaluasi perlu tim itu tindak lanjuti apabila ada evaluasinya dan hasil dari kesepakatan secara tertulis dilaporkan kepada manajemen pelayanan kesehatan, bisa direktur ataupun mungkin kalau di bawahnya direktur ada manajemen lainnya, ya bisa yang memegang di bagian itu bisa diberikan kepada bawahannya dulu. Jadi nggak harus setelah mendesain harus ke direktur, nggak harus. Setelah forum dan manajemen pelayanan kesehatan semua setuju, maka Anda bisa menetapkan penggunaan formulir sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melakukan pencetakan ulang serta digandakan untuk selama 6 bulan. Nah, lakukan tahapan evaluasi penggunaan formulir agar dapat digunakan secara efektif, efisien, dan tentunya permanen. Jadi setelah sudah beredar ya tetap harus dievaluasi. Jadi banyak sekali tahapan-tahapan dalam evaluasi ini. Selanjutnya penerapan desain formulir konvensional. Untuk kasus yang terjadi di salah satu rumah sakit swasta bahwa formulir rekam medis informed consent dinilai sudah tidak menjamin kekuatan hukumnya. Dari hasil analisa kuantitatif didapatkan bahwa selaras dengan aturan akreditasi mengenai formulir informed consent yang harus segera direvisi. Apa yang harus dilakukan oleh profesional RMIK untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Nah, silakan Anda mencoba untuk menerapkan cara merevisi ulang dengan perancangan ulang dan evaluasinya agar sesuai dengan ketentuan akreditasi dan tata cara pendokumentasian yang baik. Karena di sini nanti pembahasannya banyak, maka untuk slide selanjutnya saya ada di video part 2-nya. Silahkan menyimak sampai selesai, tetap amanah dan istiqomah di dalam menuntut ilmu di dunia rekam medis dan informasi kesehatan.